Pertama itu perlu kevalidan tentang objek eviden atau barang buktinya. Nah, kita tahu ya bahwa kasus yang sedang ramai ini adalah masalah ijazah. Nah, Ya. ijazah ini berbentuk dalam fisik dokumen atau base paper dokumen. Sedangkan yang ramai di luar adalah elektronik dokumen. Ya. Karena dalam forensik dokumen itu ada 3 hal dokumen. Yang pertama adalah dokumen secara fisik atau base paper atau 3 dimensi yang kita pegang, kita sentuh. Yang kedua adalah elektronik dokumen, yang dimana dokumen itu hasil dari foto atau scan. Yang ketiga adalah tentang digital dokumen, yang dimana dokumen itu dienkripsi atau decoding, yang nanti berubah menjadi barcode. Yang di sini sedang ramai adalah tentang masalah kevalidan atau derajat dari barang bukti. Ya. Bahwa yang dipermasalahkan adalah barang bukti fisik dokumen, bukan elektronik dokumen. Ya. Nah, inilah menjadi derajat objek pemeriksaan dari teman-teman yang ramai itu menjadi rendah. Itu pertama. Oke. Yang kedua, tentang masalah arti dari saksi ahli. Saksi adalah yang berada di sana, yang melihat dan dia mendengar. Berarti dia memegang dokumen tersebut. Sedangkan dokumen yang diperiksa oleh 3 ahli itu, dia apakah sudah memegang, sudah menyentuh. Dan ini perlu dari teman-teman penyidik mempertanyakan di BAP atau di pengadilan oleh hakim. Apakah 3 ahli tersebut telah memegang, telah menyentuh, atau melihat dokumen dipermasalahkan. Nah, sedangkan yang sekarang yang ramai adalah objek evidennya sangat rendah, yaitu elektronik ke dokumen. Ya. Ya, Oke. Nah, ini menarik bicara soal derajat pembuktian ini, saya ke Pak Ito. Kan sekarang Barreskrim sedang melakukan uji laboratorium forensik terhadap ijazah yang dibawa oleh Pak Jokowi, yang disebut Pak Jokowi bahwa ini adalah ijazah aslinya, silahkan diuji forensik. Nah, dalam uji laboratorium forensik yang dilakukan oleh Polri, ini apa saja tahapan-tahapannya, Pak? Dan apakah source-nya itu atau sumbernya itu harus dokumen yang dibawa oleh pihak pelapor dalam hal ini? Atau bisa dibandingkan dengan yang terlapor? Ya, baik Mbak Friska. Yang pertama perlu kita pahami dulu, yang sedang dilakukan oleh teman-teman di Barreskrim ini adalah menerima laporan dugaan ya. Dugaan ada ijazah palsu dari Bapak Joko Widodo. Kalau bicara ijazah palsu, tentu harus ada pembanding mana ijazah aslinya. Apakah yang diberikan oleh pelapor itu adalah asli atau bukan. Kemudian dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Barreskrim atau teman-teman Barreskrim baru dalam proses penyelidikan untuk bisa mencari alat bukti, karena dalam penyidikan itu kan yang dicari adalah alat bukti ya. Kalau hasil penyelidikan melalui uji laboratorium forensik yang sebagaimana dikatakan Pak Hendro itu tidak identik, maka otomatis penyelidikan itu gugur, dan ini tentu menjadi satu konsekuensi sanksi bagi orang yang melaporkan. Apakah itu fitnah, pencemaran nama baik, atau menyebar berita bohong melalui media ya. Sehingga ini memang ada satu proses yang harus dijalani melalui proses penyelidikan. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman di Barreskrim adalah bagaimana dari pihak yang dilaporkan itu menyampaikan ijazah aslinya, kemudian dari pihak yang melaporkan apakah yang dilaporkan itu adalah dalam bentuk ijazah asli atau mungkin kopi atau mungkin mengambil dari sumber-sumber lain. Sehingga ini nanti akan harus dibuktikan oleh teman-teman di Barreskrim apakah betul-betul memenuhi unsur bahwa ijazah aslinya itu adalah memang palsu atau tidak. Jadi kalau dikatakan palsu, bagaimana menyatakan palsu? Itu palsu Kalau atau tidaknya ya? Kalau yang dilakukan penyelidikan di laboratorium forensik ini itu tidak aslinya, demikian Mbak. Oke, nah karena kan sekarang ini yang sedang dibawa, yang sedang diperiksa di laboratorium forensik adalah ijazah yang dibawa oleh Pak Jokowi. Dalam hal ini Pak Jokowi adalah pihak pelapor terhadap dugaan pencemaran nama baik, fitnah, Roy Suryo CS sebagai terlapor. Nah, apakah yang selama ini digadang-gadang oleh pihak terlapor sebagai bukti yang menurut mereka itu klaimnya asli, itu juga perlu dibandingkan dalam uji laboratorium forensik atau fokus pada ijazah yang dibawa secara fisik oleh Pak Jokowi, Pak Ito? Ya sebetulnya di sini terbalik Mbak, bahwa yang terlapor itu adalah Pak Jokowi, karena Pak Jokowi dianggap memalsukan ijazah.
Nah, Oh, sekarang oke. Jokowi itu dengan memberikan ijazah aslinya kepada penyidik, ini adalah penyidik untuk bahan melakukan uji laboratorium forensik terhadap ijazah itu. Apakah betul yang selama ini sinyalemen yang disampaikan oleh pelapor ya bahwa Pak Jokowi memasukkan ijazah itu benar atau tidak? Nah, ini memang kalau masalah pasal pemalsuan tentu harus ada aslinya kan. Oke. Kalau tidak aslinya bagaimana kita mengatakan itu pemalsuan? Nah, tadi dikatakan Pak Hendro betul, objeknya dari mana didapatkan? Bagaimana kita mau menyelidiki itu palsu atau tidak kalau objeknya itu adalah tidak sama? Mhm. Jadi objeknya harus sama. Demikian, Mbak. Nah, iya, karena Mungkin artinya kan kasus ini tuh ada soal pemalsuan yang ditudingkan secara lisan oleh pihak yang saat ini jadi terlapor oleh Pak Jokowi yang dilaporkan dalam kasus pencemaran nama baik dan fitnah. Tapi yang tadi dijelaskan Pak itu artinya terlapor dalam kasus yang menuding bahwa ijazah yang dimiliki Pak Jokowi itu bukan yang asli, begitu ya, Pak Ito ya, untuk Iya, kita betul. menyederhanakan ya. Oke, Betul. saya ke Pak Hendro. Nah, artinya kalau bicara soal komponen, kalau pembandingnya saja berbeda, apa tahapan yang bisa kita lihat dalam kasus ini? Kan kalau yang disampaikan Roy Suryo dari wawancara saya terakhir juga Jumat lalu bahwa yang dimiliki oleh pihaknya adalah dari elektronik yang dari pihak yang mengaku bahwa itu didapatkan dari Pak Jokowi meskipun bukan bentuk ijazah asli. Nah, ini bagaimana dalam hal ini? Karena kan tidak bisa dibandingkan head to head artinya kan? ya betul. Jadi gini Bu, ini misal pulpen secara fisik dimensi, difoto dan diperiksa oleh seseorang ahli. Ya. Bila pada lima ahli lah, yang menyatakan tak ada atau palsu. Akhirnya berubah menjadi objek pemeriksaan eviden yang tadi menjadi fisik 3 dimensi, secara fisik berubah menjadi elektronik. Nah itu apakah menjadi keabsahan atau menjadi keterbatasan pemeriksaan yang akhirnya hasilnya akan banyak membias. Hmm. Dia harus disentuh, dia harus diraba, dia harus dilihat. Apa bedanya forensik dokumen dengan digital forensik yang dilakukan oleh teman-teman itu yang 3 orang itu ya. Hmm. Kalau forensik dokumen, dia meriksa fisiknya, dia periksa kertas, dia periksa jenis cetak, dia periksa isinya, dan terakhir periksa tanda tangannya. Sedangkan yang elektronik dokumen, dia tidak ada pembanding. Sedangkan fisik dokumen itu perlu pembanding yang harus benar sama-sama fisik dan valid. Nah, ini kategorinya adalah masalah valid ya Ya. dan keabsahan. Karena sumber yang diperiksa oleh 3 orang ahli itu, ini kevalidannya bagaimana, keabsahannya bagaimana, disaksikan oleh siapa, diserahkan oleh siapa, dan dilakukan bagaimana. Nah ini yang menjadi derajat barang bukti yang diperiksa oleh 3 ahli itu fungsinya rendah. Ini yang harus sama-sama kita pahami bahwa yang ramai sekarang ini adalah ada miss dalam masalah derajat barang bukti itu pertama. Oke. Yang kedua adalah miss masalah derajat saksi. Seorang saksi ahli itu harus jelas dia dipanggil oleh siapa, diminta oleh instansi mana, lembaga mana, dia bisa speak up dan bicara. Ini tidak diminta, tidak ditunjuk, ya, tidak secara hukum, tapi bicara. Lah inilah yang saya lihat informasi belum matang, akhirnya bunyi kemana-mana, yang akhirnya apa? Komposisi masyarakat ini menjadi negatif Ya. dan bisa analisis hukum bisa tumbuh. Nah ini saya ingin menjernihkan ya bahwa ini ada miss bahwa selama ini yang dibicarakan oleh seorang ahli yang 3 ini objeknya derajat rendah dan dia bukan menjadi saksi yang utuh, yang penuh dan dia hanya melihat dari sumber yang tidak valid. Nah ini yang harus kita jernihkan, jangan sampai ini menjadi blunder. Nah nantinya menjadi periksa. Iya, menarik ya membahas soal polemik ijazah palsu. Palsu atau asli, kita belum tahu kebenarannya dan babak baru bahwa ijazah Pak Jokowi telah diserahkan untuk diuji. Benarkah itu terjadi atau hanya sekedar isu saja atau itu akan menjadi bukti kebenaran, kepalsuan atau keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo.
Dan tentu sudah banyak tadi kita dengar penyampaian dari cuplikan video sebelumnya, dan kemudian ini eh, sesuatu hal yang menjadi suatu pemahaman kepada kita bersama untuk mengetahui lebih jelas dan lebih lanjut soal tuduhan ijazah palsu yang dilakukan atau yang sering sekali digaungkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Benarkah palsu atau benarkah asli? Kita coba baca komentar pada video ini. Bagaimana penilaian masyarakat Indonesia, penilaian teman-teman kita, dan tadi juga kita telah mendengarkan banyak penyampaian dari cuplikan video sebelumnya. Kita akan ulas dan saya akan baca di awal dari video Yobit. Makanya para penggugat meminta hadirkan ijazahnya biar bisa diteliti sama-sama. Kalau disembunyikan terus kapan mereka analisa yang katanya asli. Nah, jadi maunya adalah bagaimana ijazah itu memang betul-betul dihadirkan agar kita tahu keasliannya dan nanti bisa diuji dan diteliti bersama-sama, ya. Kemudian dari nomor ijazah akan terlihat. Kok susah kali cari bandingnya, cari aja sama lulusan yang sama tahun 1945 yang dari UGM, ya. Sudah banyak energi dihabiskan untuk isu ijazah Joko Widodo. Tapi apa artinya selembar ijazah? Malu kita sebagai bangsa mempermasalahkan ijazah, ya. Sudah hancur moral mereka. Lucunya negeri ini tidak kuliah bisa punya ijazah. Kita nggak tahu juga kebenarannya. Kata pihak UGM dari penyampaiannya, ya memang betul ada atau Joko itu lulusan UGM tahun 1985 gitu ya. Tetapi dari hasil apa yang sudah diteliti atau diselidiki oleh Rosyuri dan kawan-kawan, apalagi terkait mereka mencari data-data bukti-bukti, ya katanya ya skripsi yang pernah ditemukan di sana katanya ya janggal gitu ya, dan tidak ditandatangani juga oleh pihak UGM skripsinya, apa namanya, lembar pengesahan untuk ditandatangani atau apa kawan-kawan itu ya. Dan kemudian menggunakan font Times New Roman kalau nggak salah tuh yang ditemukan skripsi di UGM ya. Itu saya dengar waktu ada perdebatan juga sih sebetulnya ya. Dan kalau memang, tapi kalau kita bisa berasumsi ya, ini asumsi saja ya, bukan atau tuduhan atau yang lainnya gitu ya. Bisa saja Pak Jokowi kuliah di UGM tapi nggak lulus, atau memang beli ijazah, atau pernah kuliah dan lulus tapi ijazahnya hilang dan dibuatkan kembali. Aneh ya. Ini penuh dengan tanda tanya sebetulnya, tapi untuk cari tahu kebenarannya ya itu tadi, hadirkan ijazahnya diteliti bersama atau bahkan bisa uji forensik kalau memang diizinkan oleh Pak Jokowi gitu ya. Atau mau nggak mau ya udah ujikan saja gitu ya misalnya ya. Dan kemudian inilah yang disebut katanya. Simple aja sebenarnya ya. Ditunjukin aja kepada pengadilan ijazah aslinya. Kedua, diuji secara digital forensik, digital bersama-sama, selesai. Tidak banyak buang energi seperti lagu pop kita. Juga ada dusta di antara kita ya. Apa saya nggak salah dengar? Ya, laboratorium forensik digital atau lainnya hanya satu-satunya milik Polri yang sah. Bagaimana dengan laboratorium milik kampus atau lembaga penelitian lainnya? Tapi satu-satunya atau mungkin salah satunya agar kita tidak berpikiran yang aneh-aneh, bisa saja uji forensiknya di luar negeri saja. Karena kan itu pasti nggak ada lah manuver politik gitu ya, atau apapun lah itu. Kalau kita berpikiran negatif gitu ya, ujikan saja di luar negeri. Sudah clear.
Dan kalau misalnya Bareskrim yang meneliti tanpa dilihat oleh pihak yang menuduh itu palsu, ya sama aja. Ya misalnya Rosario dan kawan-kawan ya harus hadir di sana bersama-sama menelitinya. Nanti kebenarannya akan terungkap sendirinya seperti itu ya. Kalau hanya sepihak yang meneliti, ya jangan ribet juga urusannya. Nanti banyak juga tanda tanya. Oh, ini kami nggak lihat, ini itu. Bisa saja dipalsukan datanya dan lain-lain. Kan bisa aja seperti itu. Banyak nanti lagi ucapan-ucapan yang akhirnya gaduh lagi. Akhirnya panas lagi. Dibahas lagi, tak kunjung selesai gitu ya. Harus sama-sama kalau memang betul-betul diuji gitu ya. Pertanyaannya, pihak penguji jujur apa enggak? Soalnya rakyat udah krisis kepercayaan terhadap polisi karena banyak kasus penuh rekayasa yang dilakukan polisi. Nah, ini juga nih tadi seperti saya katakan tadi, agar tidak ada hal-hal yang seperti itu, ya hadirkan pihak-pihak yang memang seperti Rosrio misalnya dihadirkan di sana. Secara bersama diteliti, lalu nanti datanya diadu gitu ya, kepakarannya dan lain sebagainya. Bisa saja salah juga, bisa juga benar, bisa juga salah, gitu ya. Wong kok aneh, ada macam-macam lucu lah. Wong masalah jasa kok sampai ditanyakan asal sekolahnya, ada buktinya dan teman-temannya. Sebagian ada yang masih hidup kok masalah ijazah kok sampai berlarut-larut memalukan. Ini juga yang menjadi pikiran saya konyol banget. Loh kok masalah ijazah kok dipeributkan terus? Orang negara lain udah membahas teknologi untuk bisa pergi ke planet lain gitu ya. Ini Indonesia yang sibuk aja di ijazah terus ya. Tapi ya nggak masalah sih dipersoalkan, dipertanyakan, dibuktikan, tetapi jangan berlarut-larut juga sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan gitu ya. Sebetulnya simpel juga ya, jangan ngapain diribut-ributkan juga. Bawakan ijazahnya diuji bersama udah clear selesai lah itu, udahlah selesai ya. Ini nggak mesti ya harus digoreng-goreng terus lah ya. Aduh. Kemudian ini yang terakhir ya, hukum harus ditegakkan. Jangan sekali-kali merekayasa ajabnya sangat ganas. Satu kebohongan 80 tahun diajab dia. Ya kira bagaimana kalau jutaan dibohongi dan miliaran tahun diajab. Jadi memang sudah kita bisa sebutkan sudah rusak kepercayaan masyarakat gitu ya. Kalau hal-hal seperti ini mau diuji atau apa itu gitu ya. Karena masyarakat pasti berasumsi ya ini bisa juga diapakan ini kan itu. Dan tadi kan kita lihat juga tadi penyampaian apa tadi komentar tadi. Makanya saya rasa ya diuji secara bersama, diteliti bersama-sama gitu ya. Biar nanti nggak ada lagi apa tuduhan-tuduhan atau asumsi-asumsi, dugaan-dugaan curang atau dipalsukan atau apa dan lain-lain gitu ya. Mungkin itu saja deh dari saya ya. Kalau teman-teman ada pendapat lain, silahkan sampaikan juga di video ini. Saya minta maaf kalau ada penyampaian yang salah. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.